Timur, tentu sarung kita. Ya, itu tadi salah satu pernyataan dari Hakim MK yang menyebutkan kalau DPR dan pemerintah memberikan sinyal sudah setuju untuk merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kenapa melempar isu ini ke MK? Itu juga menjadi pertanyaan bagi publik, ada apa sebenarnya di balik rencana uji materi ini perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu. Ya, terutama klausul yang mengatur usia calon presiden dan calon wakil presiden yang 40 tahun tersebut. Nah, apakah ini berkaitan dengan nama putra Presiden Joko Widodo yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden atau masuk dalam bursa cawapres, dan apa pula sebenarnya alasan atau argumentasinya PSI melakukan uji materi ini, dan apakah ini akan menjadi karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres di pemilu mendatang? Kami akan membahasnya di dua sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Untuk berdiskusi malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber di studio bersama saya. Di sebelah kanan saya ada Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bung Refli. Malam. Terima kasih loh sudah hadir. Terima kasih. Walaupun juga baru sembuh katanya ya, lagi sakit. Di Nggak, kiri saya sakit perut aja. Sakit perut. Ada Bung Dedek Prayudi, politisi PSI. Selamat malam. Selamat malam. Yang Terima juga kasih menjadi salah seorang yang mengajukan uji materi ini ya. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Di ujung sana ada Bung Boni Hargens, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Bi. Ya, dan juga bergabung secara virtual bersama kita malam hari ini Bung Denny Indrayana, mantan Wamenkumham yang juga politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Bung Denny. Selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung ini langsung dari Melbourne, Australia ya. Saya ke Dede dulu. Siap. Dede, ini kalau mendengarkan respon dari masyarakat ya. Aspirasi masyarakat atau pendapatnya mengatakan ini kenapa sih PSI terkesan kayak lagi berusaha nih memberikan karpet merah untuk Mas Gibran agar bisa masuk bursa cawapres terkait dengan syarat umur. Dan kita tahu memang tidak hanya PSI, ada banyak ya, ada kepala daerah yang juga mengajukan, ada kemudian dari partai lain yang juga ikut mengajukan. Tapi kalau ditarik-tarik ujung-ujungnya nih kayaknya mengarah yang sama nih. Terlebih kemarin Pak Prabowo datang berkunjung ke PSI nih. Nah, semakin jelas lah itu isu-isu yang beredar. Gimana? Dijelaskan deh. Oke. Pertama-tama saya harus bilang ya bahwa ini adalah dua peristiwa politik yang berbeda ya. Terkait dengan kedatangan Pak Prabowo sendiri, ini baru baru kami dapatkan kabarnya itu kurang lebih beberapa hari sebelum, atau bahkan ada bilang seminggu sih, jadi paling lama itu seminggu ya. Seminggu sebelum kedatangan Pak Prabowo. Jadi nggak ada kaitannya dengan sidang di MK tanggal 2 Agustus kemarin ya. Nah sekarang kita membicarakan peristiwa pengajuan judicial review ya. Terkait dengan batas minimum usia capres cawapres yang dilakukan oleh PSI yang dalam hal ini adalah atas nama saya ya. Oke. Awal mulanya Mbak, ini berawal dari sebuah diskusi kami yang sangat serius ya. Pada bulan Desember 2022 ketika kami bertanya pemilu 2024 ini akan diisi oleh Gen Z dan milenial sebanyak 57%. Tapi yang menjadi ironinya adalah Gen Z dan milenial ini terkesan apolitis. Ya, mereka tidak merasa bahwa hiruk pikuk politik ini bersentuhan dengan kulit mereka. Lalu kami bedah sebabnya, dan nggak hanya satu sebab, ya, ada beberapa sebab. Nah, sebab salah satu yang kami temukan menjadi bottleneck partisipasi dari Gen Z dan milenial itu adalah mereka ini kerap dianggap hanya sebagai objek politik. Bukan subjek politik. Mereka dianggap mereka tidak bisa menentukan arah politik Indonesia ke depan, tapi mereka lah yang ditentukan. Ya. Sehingga kemudian kami melihat apa penyebabnya. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah tertutupnya peluang anak-anak muda untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Dan PSI itu didirikan, Mbak, untuk membuka ruang seluas-luasnya. Jabatan politik itu ya, kan bisa aja nih cukup kepala daerah kan sebenarnya bisa. Oh sama aja, kami pernah melakukan JR itu juga untuk batas minimum kepala daerah, sama kok. Jadi kepala daerah, pusat, legislatif, kemudian juga eksekutif kami kaji. Dan salah satu yang kami temukan adalah
pada tahun 2017 ya, ketika pertama kali disahkannya batas minimum usia capres cawapres menjadi 40 tahun dari yang tadinya ya mengacu pada undang-undang pemilu tahun 2008, 2003 ya, itu sudah 35, sudah bagus. Nah, sekarang di 40 kami lihat. Ini alasannya apa? Kami telusuri perdebatannya. Dan setelah kami telusuri, ternyata dianggap anak-anak muda ini masih labil. Dan inilah yang menyakiti hati kami. Oke, cukup Gitu. sampai di situ. Jadi poinnya adalah untuk mengakomodir anak-anak muda ya, agar bisa Betul. berperan dalam politik, tidak hanya jadi objek ini. Baik, sebelum saya ke Mas Denny, saya ingin menampilkan ini bagaimana tanggapan publik diantaranya terkait dengan batas usia capres dan cawapres 40 tahun ini. Kita lihat ada beberapa informasi mengenai ini. Ini dari Partai Golkar ini ya, dari Nusron Wahid yang menyebutkan bahwa duet Prabowo Gibran ini ideal di Pilpres. Jadi nggak bisa dinafikan ada unsur politis di sini nih, nuansa politisnya sangat kental. Kemudian selanjutnya, apa mungkin Gibran jadi cawapres Prabowo gitu ya, yang muncul di publik sekarang ini. Makanya ini akhirnya dikait-kaitkan nih Bung Dede ya. Selanjutnya, ya oke, itu beberapa di antaranya. Nah ini termasuk juga narasumber saya malam hari ini, Bung Denny. Bung Denny juga yang memiliki apa ya, kekhawatiran atau saya nggak tahu bocoran kali Bung Denny soal bahwa ini juga bagian dari karpet merah nih untuk kelangsungan dinasti politiknya Pak Jokowi dengan adanya otak-atik batas usia capres dan cawapres. Gimana Bung Denny? Terima kasih, Mbak. Jadi kita harus dudukan ini dari sisi hukum, tapi juga tidak boleh culun, tidak boleh meminggirkan aspek politiknya. Kenapa saya bisa bicara dua itu? Karena bidang yang saya pelajari, hukum tata negara memang tidak bisa melepaskan politik sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi hukum. Dari sisi politik, ulangi, dari sisi hukum, kalau kita bicara umur, itu sebenarnya kasus-kasus yang mudah. Baru terakhir-terakhir ini Mahkamah Konstitusi agak bergeser. Sebelumnya yang bicara umur itu selalu pegangannya adalah open legal policy. Artinya itu adalah wilayah dari parlemen dalam proses legislasi untuk menentukan, bukan wilayah peradilan dalam proses adjudikasi. Kenapa? Karena umur ini tidak punya isu konstitusionalitas. Kenapa 40 yang lebih konstitusional? Kenapa tidak 35 kata teman-teman PSI? Nanti teman-teman PSI bilang itu ada 20 juta. Kalau diturunkan lagi, kenapa tidak 30 yang lebih konstitusional? Mungkin lebih banyak yang merasa didiskriminasi. Kalau 35 saja sudah banyak, kenapa 30 juta tidak lebih banyak lagi? Jadi kenapa tidak diturunkan sekalian 30? Atau kenapa 336 yang lebih konstitusional? Kenapa tidak 37? Jadi poinnya adalah umur itu tidak terkait dengan konstitusionalitas. Apa artinya? Dari sisi hukum tata negara, uji konstitusionalitas atau constitutional review itu mengatakan ada norma dalam undang-undang yang bertentangan dalam undang-undang dasar. Singkatnya, kalau dalam undang-undang dasar dikatakan umur calon presiden itu 35 dan undang-undang yang mengatakan 40, itu boleh diuji konstitusionalitasnya. Tapi pada saat undang-undang mengatakan tidak ada syarat umur, itu artinya diberikan ketentuan umur itu kepada undang-undang. Dan itulah kewenangan yang disebut dengan open legal policy. Nah, saya potong Mas Denny, itu dari sisi hukumnya. Nah, dari sisi politisnya, bagaimana kita tidak bisa melepaskan ini dari unsur politik juga nih? Begini, karena pada saat, dengan segala hormat ke teman-teman ya, saya memahami maksud membuat aspirasi kaum muda untuk maju. Tapi pada saat teman-teman PSI maju, dan kita lihat bagaimana jejak-jejak politik teman-teman PSI, maka ada beberapa pertanyaan terkait dengan konsistensi. Jejak politiknya misalnya apa, Mas Denny? Konsistensinya misalnya satu,
pada saat bicara aspirasi kaum muda di satu sisi, pada sisi yang lain, teman-teman PSI pernah mengatakan mendukung kalau Presiden Jokowi bisa 3 periode. Kan itu tidak sejalan tuh. Presiden Jokowi kan bukan orang di bawah umur 40 Ya, tahun. bukan anak muda lah istilahnya ya. Dua. Oke. Pada saat teman-teman bicara tentang usia muda, kita melihat sebenarnya yang dibawa adalah lebih ke arah mendorong aspirasi yang sama dengan Pak Jokowi. Karena dalam bacaan politik, PSI itu adalah bayang-bayangnya, mirroringnya, cerminnya Jokowi. Sehingga tidak aneh kalau kemudian PSI mendukung Pak Jokowi 3 periode, Oke. mendukung Gibran Jokowi di Solo, mendukung Kaisang di Depok, mendukung Bobi Nasution di Medan, dan akhirnya menjadi bacaan kita ini artinya sebenarnya bukan untuk usia, tapi apakah bagian dari upaya untuk membangun dinasti. Oke, tahan dulu Mas Denny, sampai di sana Mas Denny, tahan dulu. Apakah ini bagian upaya untuk membangun dinasti? Sebentar, kita harus jeda dulu. Nanti. Betul, Mbak. Inkonsistensi yang lainnya itu adalah di 2015, PSI mengatakan dinasti merusak demokrasi. Oke. Masih ada inkonsistensi yang lain, tapi kan waktunya sudah dibatasi. Ya, baik. Saya bisa uraikan Terima lebih kasih. banyak. Ya, nanti kita minta tanggapan dari PSI usai jeda. Dua Sisi kembali saat lagi. Saya lanjutkan Dua Sisi, saya kasih kesempatan Bung Dede untuk merespon tadi bagaimana PSI dianggap sangat inkonsisten terhadap pernyataannya sekarang dengan beberapa waktu yang lalu. Oke. Berbeda. Ya, terkait dengan dianggapnya PSI itu mendukung Presiden Jokowi 3 periode gitu ya. Ini harus saya luruskan lagi ya, bahwa saat itu sedang berkembang ya isu Jokowi 3 periode, yang dimana kami itu nggak tahu siapa yang mengembangkan isu itu, gitu. Yang dikatakan oleh sekjen kami saat itu yaitu Dea Tuggaesti ya, bahwa ini nggak bisa dilakukan kecuali MPR itu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, gitu. Dan ini dianggap ya oleh katakan rival-rival politik PSI lah, oleh mereka-mereka yang membenci Pak Jokowi, bahwa PSI mendukung Jokowi 3 periode. Intensi kami nggak ke sana. Oke, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, dominasi Presiden Jokowi dengan katakan Gibran di Solo gitu ya. Lalu kemudian ada Bobi di Medan. Lalu yang terakhir di Depok, ini kader-kader PSI Depok itu menginginkan Mas Kaisang ya. Ini harus dilihat secara terpisah. Pertama kayak begini, kita tuh harus mengakui dulu bahwa terpilihnya Mas Gibran, terpilihnya Mas Bobi, itu sudah melalui proses demokrasi yang sehat, gitu. Bahwa kemudian PSI pernah mendukung Mas Gibran dan sampai saat ini mendukung Mas Gibran karena PSI menilai Mas Gibran itu punya kapasitas. Ya, sekarang kita bisa melihat apakah Solo mengalami kemunduran apa enggak. Poin yang saya tangkap adalah Mas Denny mengatakan bahwa 2015 PSI anti dinasti politik, tapi sekarang seolah-olah ingin melanggengkan dinasti politik kekuasaan keluarganya kerabatnya Jokowi. Loh, ini terbalik, jangan karena Mas Denny ini benci dengan Pak Jokowi lalu serta-merta ya Mas Denny benci dengan Pak Jokowi, Mas Denny, mengebiri hak-hak politiknya anak-anak Presiden Jokowi, gitu. Mereka punya hak konstitusional untuk dipilih. Jangan karena sudah terlalu lama opposing Presiden Jokowi, kemudian seolah-olah anaknya ini nggak punya hak konstitusional untuk dipilih. Benar gitu. Begitu, Mas Denny? Ya, kami ini memilih mengkritik atau memuji itu berdasarkan ukuran-ukuran. Ukuran kami 2, konstitusi dan korupsi. Saya itu memilih Pak Jokowi di tahun 2014. Apakah kemudian terpilihnya Mas Gibran di Solo, Kang Denny, itu melanggar konstitusi? Sebentar Bung Dede, sebentar ya, kita dengarkan dulu. Silakan Mas Denny. Mohon dimoderasi, Mbak. Silakan. Supaya kita diskusinya enak.
Jadi saya di tahun 2014 itu memilih Pak Jokowi. Bung Refli itu menulis harapan bernama Jokowi kalau tidak salah bukunya. Saya sampai salam 2 jari setelah mencoblos dan sempat ditegur Pak SBY karena beliau bilang pemerintahan saya netral, sebaiknya semua jajaran kabinet juga netral. Kenapa? Karena saya melihat di awal-awal itu janji-janji kampanyenya termasuk menguatkan KPK. Dalam proses berjalan, Mbak, yang sudah dilihat dan teman-teman yang bergerak di anti korupsi, ICW dan seterusnya silahkan dikonfirmasi. Kita semua melihat janji kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan yang dibuat. Karena itu kemudian dengan pilihan-pilihan sikap yang sama, parameter yang sama, konstitusi dan korupsi, kami kemudian mengkritisi di konstitusi di mana banyak pelanggaran-pelanggaran, Mbak. Yang paling baru misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Mas Denny. Banyak kemudian terkait dengan isu-isu di Mahkamah Konstitusi, di KPK, undang-undang tadi kalau bicara KPK, perubahan undang-undang KPK, tes wawasan kebangsaan, pemilihan pimpinan KPK yang masalah secara etis, banyak sekali. Mas Denny, maaf saya harus potong. Jadi kalau pertanyaan seperti Dedek ya, apakah Gibran itu dipilih secara demokratis, itu pertanyaan menarik. Demokrasi kita sekarang ini pada saat bicara suara itu satu hal. Pada saat bicara substansial, saya men-challenge itu. Saya kasih satu cerita ya. Mas Denny. Saya cerita. Maaf saya harus potong, kita harus kembali lagi ke konteks kita nih Mas Denny. Maaf saya harus potong, kita kembali. Saya hanya ingin mendapatkan jawaban Mas Denny tidak membenci Pak Jokowi, tapi lebih tidak cocok karena kebijakan-kebijakannya tidak sesuai ya. Katanya pertanyaan apakah pemilihan Solo itu demokratis atau tidak. Jawaban saya cerita ini sedikit saja. Ada konsultan politik yang dihubungi orang Jokowi untuk mendukung Gibran di Solo. Dia hampir katakan iya, tapi kemudian menolak pada saat dikatakan, Mas, ini sebenarnya sudah menang kok, sudah diatur. Jadi Mas itu sebenarnya itu saya tidak bisa memberikan ruang karena kita tidak bisa mengkonfirmasi Mas Denny. Kita harus kembali ke tema kita malam hari ini. Maaf saya potong ya. Yang penting sudah terjawab bahwa tidak cukup dengan hanya menang saja, karena menang di dalam pemilu kita sekarang itu harus dilihat konteksnya. Mas Denny, baik. Saya mau kembali lagi ke konteks diskusi kita. Maaf Mas Denny, saya harus potong dulu sebentar. Mohon izin ya, saya ke Bang Refli. Bang Refli, tadi di awal kita mendengarkan video bahwa salah satu hakim MK, Bung Saldi Isra menyebutkan ini kalau pemerintah sama DPR udah kasih sinyal setuju, nggak usah harus ke MK. Tadi Mas Denny juga di awal sudah menyebutkan ini open legal policy. Jadi sebenarnya diselesaikan saja di DPR. Ya, saya ingin memberikan jawaban sesuai dengan disiplin ilmu saya ya. Jadi begini, ada dua hal yang harus kita garis bawahi ya. Pertama soal usia itu relatif sifatnya. Jadi kalau misalnya masa jabatan itu MK mengatakan 5 tahun itu adalah yang common, walaupun MK sendiri 15 tahun, tetapi soal usia untuk menjadi pejabat publik itu bervariasi. Untuk jadi anggota DPR 21 tahun, untuk menjadi presiden sekarang 40 tahun, untuk menjadi hakim konstitusi 55 tahun, dan lain sebagainya. Untuk memilih 17 tahun dan lain sebagainya. Usia dewasa 18 tahun. Nah karena itulah kemudian dulu MK mengatakan soal usianya adalah soal open legal policy. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa 40 tahun itu inkonstitusional. Karena ukuran 35, 40 dan lain sebagainya itu adalah ukuran yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Memang sebelumnya pembentuk undang-undang itu pernah mengatakan bahwa 35 tahun. Tetapi kemudian berubah menjadi 40 tahun. Jadi sekali lagi umur itu soal yang relatif, tidak bisa dipaku soal konstitusionalitasnya. Karena kalau misalnya nanti kita mengatakan 40 itu inkonstitusional, besok-besok susah kita mengubahnya kembali. Tidak bisa lagi dirubah itu ya. Ya, kalaupun bisa diubah kembali seolah-olah kita tidak patuh dengan putusan MK. Dan tidak konsisten. Ya, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya begini, saya appeal malah kepada PSI. Kenapa enggak ikut juga itu judicial review mengenai penghapusan presidential threshold yang diajukan oleh Partai Buruh. Menurut saya itu jauh lebih strategis.
kalau kita ingin memberikan kesempatan kepada anak muda. Jadi di tandem. Jadi 35 tahun diusahakan, tapi presidensial thresholdnya juga diusahakan. Sehingga nanti ada kesempatan untuk mengajukan. Karena begini, kan kita tahu untuk hari ini PSI kan tidak mungkin mencalonkan presiden standing alone. Kan harus bersama partai-partai lain. Kalau bersama partai-partai lain, dia tidak menjadi yang katakanlah yang penting karena dia tidak memiliki kursi di DPR. Karena biasanya orang mengajukan calon presiden itu kan basisnya kursi. Karena kalau basis kursi 20% cuma. Kalau basis suara 25%. Makanya kemudian rata-rata basisnya adalah kursi. Nah, menurut saya perjuangan itu jangan tanggung. 35 tahun diajukan, ya, whatever the motive. Kemudian presidensial threshold diajukan juga. Sebentar, ini menarik nih. Whatever motif, kalau Anda melihatnya apa motifnya, Mas? Kalau setengah-setengah nih, kalau emang yang bentuk anak muda ya udah sekalian. Ini kan Boni Hargen udah paham lah, nggak mungkin sesuatu tuh nggak ada motifnya. Dia senyum-senyum dia, ya kan? Pasti ada motifnya kan? Ya, apakah motifnya untuk memberikan jalan pada Gibran atau apa? Pasti ada motifnya. Tetapi menurut saya kalau kita mau membentuk perjuangan yang sempurna, presidensial thresholdnya dijebol, maka PSI bisa standing alone. Silakan PSI ambil calon presiden manapun, Boni Hargen misalnya kan. Sekalian anak muda sekalian gitu sekalian ya. Anak muda yang usia 35 tahun. Bisa nyalonin tapi sendiri kalau sekarang lagi. misalnya terkesan kan pintu sudah tertutup karena dengan 20% itu hanya akan ada 4 calon, bahkan cuma 3 calon saja. Ini yang disebut publik ini akhirnya yang terkesan. Tanggung jadinya, perjuangannya tanggung. Makanya ini akhirnya wacana di kalau publik itu muncul. Kalau seandainya kita mau bicara tentang aspirasi politik PSI. Ya, tapi kalau yang kita bicara tentang hanya untuk mewadahi kepentingan tertentu, seseorang, ya, kelompok nah tertentu. Itu hukum, itu MK pernah memutuskan begini. Yang namanya undang-undang itu tidak boleh ditujukan untuk kepentingan konkret. Jadi undang-undang itu harus abstrak dan untuk jangka panjang. Jadi undang-undang itu tidak boleh misalnya hanya mewadahi kepentingan hari ini aja. Kalau Anda melihat ini mewadahi kepentingan untuk hari ini aja menjelang Pilpres? Saya tidak menjawab tapi rasanya begitu. Rasanya begitu, oke. Bagaimana? Bung Boni, Anda melihatnya bagaimana? Tapi nanti tahan dulu, kita jeda dulu sebentar. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan Dua Sisi tadi. Saya sedikit menarik menggarisbawahi kalimatnya Bung Refli bahwa ini jangan-jangan memang mewadahi kepentingan tertentu. Saya mau ke Bung Boni. Apakah bisa merespon ini? Ini yang dilakukan PSI sekarang ini mewadahi kepentingan tertentu dalam hal ini seperti yang diramai didiskusikan di publik, ada mewadahi kepentingan Pak Jokowi dan karpet merah untuk Gibran maju sebagai cawapres. Ya, tadi saya senyumkan pas Kang Refli bicara tadi kan. Soalnya beliau ngomong motif tapi nggak mau sebut detail motifnya apa. Ya, tapi saya kira diskusi ini dibangun pasti kan ada kecurigaan juga di TV One bahwa ada motif nih. Maka judulnya kan selalu mengarah ke anak presiden. Cuma begini, saya pengen bicara yang lebih berbau teoritis lah ya. Ya, bahwa demokrasi itu kan dibangun di atas beberapa prinsip pokok, salah satu adalah persamaan. Persamaan di hadapan hukum. Bahwa kita semua sama kalau you berdiri dan ditarik jaraknya dari konstitusi. Nah, maka setiap orang punya hak. Nah, sekarang faktor usia ya, memang agak berbeda-beda di dunia tergantung tradisi demokrasi. Di demokrasinya yang sudah maju, sudah modern, orang nggak peduli soal umur. Maka di luar negeri kita jumpai banyak kepala negara juga yang muda. Ya, Sanna Marin, Finlandia, dia jadi Perdana Menteri itu perempuan muda di umur 34, terus kemudian Boric di Chili, dia juga 2021 kemarin terpilih di umur 35 something, 34 atau 35. Sendiri itu lalu kemudian bahkan yang 30-an juga Selandia Baru, ya, yang 2017. Ya, Macron juga ketika dilantik masih 39. Ya, Costa Rica, ya Georgia, itu semua presiden kepala negaranya itu anak-anak muda. Nah, saya mau mengatakan bahwa soal umur ini perlu menjadi concern yang serius dari negara. Karena beberapa ketentuan hukum kita kesannya sangat meremehkan kaum muda. Itu saya alami, Wi. Saya jadi pengamat politik dari umur 23, tampil di forum-forum di umur itu. Banyak orang terkejut karena yang lain umurnya 50-an.
Nah, saya merasakan ada sentimen yang miring tentang anak muda. Padahal dunia udah berubah, zaman berubah. Definisi dewasa menurut hukum Indonesia di dalam Perdata Umum garing 11 garing SMA 7 2012 itu dikatakan cakap bertindak di dalam hukum yaitu umur 18 atau sudah kawin, sudah nikah. Nah, kalau nikahnya 12 tahun itu udah dianggap dewasa. Oke. Nah, artinya Sebentar. begini, kita pergi kepada definisi dewasa itu saja sudah cukup. Gak usah terlalu banyak detail soal harus 35 tahun sesuai dengan undang-undang kepemudaan misalnya. Definisi kaum muda, umur berapa itu definisi kaum muda? Maksimal 35 atau 40. Dulu saya ingat 40, sempat diturunkan. Enggak, sebentar. Kalau untuk itunya, saya sih sepakat memberikan ruang sebesar-besarnya untuk anak muda. Ya, lalu muncul punya peluang. kecurigaan. Tapi kemudian jadi curiga adalah Muncul kenapa kecurigaan momentumnya bahwa ini akan Iya. dijadikan jalan tol untuk membesarkan Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo. Kan begitu. Nuansa yang saya tangkap dari kelompok oposisi, tidak hanya di forum ini tapi di luar, di berbagai platform media, ya memang orang menuding ini bahwa jalan tol untuk Gibran. Saya kira ini keliru fatal. Ini sebetulnya terobosan yang penting di dalam sejarah pembangunan demokrasi. Karena Gibran cuma satu sosok. Ke depan dunia ini muncul ribuan jutaan Gibran-Gibran baru. Mereka yang menanti dan mengharapkan ada yang perubahan hukum. Artinya Anda Memberi tidak melihat ruang bahwa macam ini untuk mewadahi kepentingan politik Saya tidak kelompok melihat tertentu sama atau sekali. individu. Kan kita tidak punya indikasi ada motif-motif itu di dalam perumusan undang-undang ini. Oke, Ya, sebentar. karena kalau kita bicara spekulasi, motif, kecurigaan terhadap motif dan sebagainya itu pasti akan muncul dan diskusi ini tidak akan ilmiahwi. Karena kita akan menjadi debat warung kopi. Benar, tapi tidak Debat bisa juga kusir. melepaskan konteks ini dari konteks Paham, politiknya. Kita bicara soal hukum memang bahwa iya. ada konteksnya di mana saat ini anak presiden masih umur di bawah 40 tahun sudah muncul di permukaan and they are playing a very fundamental role in politics. Nah, problemnya adalah apakah hanya Gibran, apakah hanya Bobi atau Kaesang? Saya kira masih banyak. AHY juga itu anak muda kan, bahwa umurnya sudah di atas 40 kalau nggak salah. Tetapi itu orang tidak persoalkan dan memang tidak boleh dipersoalkan solusi yang muda. Ya karena yang punya intensi untuk maju sebagai cawapres dan umurnya juga tidak memenuhi syarat ya Gibran saat ini. Yang muda sekarang 34 tahun, 20-an tahun silahkan juga kalau berpotensi maju jadi calon wakil presiden Pak Anies ke, Pak Ganjar ke atau Pak Prabowo. Saya mau ke Bung Denny sebentar. Artinya gini, Bung Denny nanti pasti standing posisinya kan berbeda. Kita harus juga mendiskusikan ini tidak dalam pengertian spekulatif, tapi juga lihat pada aspek objektifnya. Oke, sebentar. Bahwa ini kebutuhan zaman. Ini kebutuhan zaman. Bung Denny, Boni menilai bahwa ini harus menjadi ruang yang mewadahi generasi muda untuk bisa masuk terjun ke politik dan juga membuka peluang jadi pemimpin gitu. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kita ini kan bicara politik juga tidak bisa lepas dari Pilpres 2024 lah ya. Dan sayangnya sebagai orang hukum tidak sedikit yang merasakan hukum itu dijadikan alat saja untuk skenario dan strategi Pilpres 2024 termasuk pengajuan uji materi ini begitu. Jadi silahkanlah kalau kemudian bicara tentang aspirasi muda, tapi kita tidak melihatnya begitu. Kembali ke teman-teman PSI dengan segala hormat kepada teman-teman. Muda itu kan, Bung Boni, kan tidak bicara umur saja kan. Muda itu kan juga bicara semangat, bicara nilai-nilai. Nilai kemudaan itu salah satunya adalah kritis. Kritis terhadap kekuasaan, kritis terhadap kalau di era dulu penjajahan, sehingga ada Sumpah Pemuda, ada Rengas Dengklok, kritis terhadap istana. Pada saat PSI bicara muda, tapi kemudian bicara tegak lurus pada Jokowi, mana sikap kekritisan yang muda itu? Jadi itu yang saya sebut agak sulit kemudian membayangkan ini perjuangan aspirasi muda. Karena rekam aku sih sebentar. Kita tidak sedang membedah Bung Boni sebentar. Kita nggak membedah PSI kan. Kita tapi dia menganalogikan. Tapi benar juga poinnya. Benar juga poinnya mencontohkan kan tadi. Silakan lanjutkan sebentar, Mas Denny. Silakan. Jadi pada saat kita bicara uji materi ini,
di kepala kita ini ada rekam jejak yang tidak konsisten, termasuk misalnya kalau bicara muda. 2019 yang dipilih siapa sih? Jokowi Ma'ruf, di sana ada Sandiaga Uno yang jauh lebih muda. Yang dipilih yang sepuh kan. Jadi ini kan soal Jokowinya sebenarnya. 3 periode Jokowi, dinasti kemudian hilang karena juga ada keluarga-keluarga Jokowi di beberapa pilkada. Ini juga karena kemungkinan ada Gibran maju. Karena Jokowinya, jadi sebenarnya ini satu kata saja, tegak lurus pada Jokowi. Itulah garis politik PSI yang menyebabkan menjadi kabur sebenarnya uji materi ini. Kata Bang Refli, kalau mau serius, uji juga presidensial threshold untuk menunjukkan bahwa tidak hanya itu. Terakhir Mbak, sejalan dengan open legal policy, ada doktrin yang namanya political coercion. Di Amerika Serikat, di beberapa negara, kalau diajukan kepada lembaga peradilan, sesuatu yang sifatnya sangat politis, maka lembaga peradilan mengatakan this is not my jurisdiction. Ini adalah bagian dari presiden dan kongres untuk menjawab. Sama, ini sebenarnya adalah bagian daripada pembuat undang-undang. Karena umur itu tidak bicara konstitusionalitas. Oke, baik. Jadi poinnya adalah hukum sekarang dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik dan ini menjadi relevan sekali. Bung Denny menyebutkan bahwa memang PSI karena tegak lurus dengan Jokowi lah, maka nuansa politiknya kental dalam uji materi yang diajukan oleh PSI. Ya, nggak ada hubungannya sih Mbak, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Ya, jadi kayak begini loh. Walaupun akhirnya berdampak bahwa ini bisa memuluskan jalannya Gibran. Iya, itu kan prasangka ya, yang dimana Kang Denny juga nggak bisa membuktikan. Bang Refli juga nggak bisa membuktikan gitu. Kalau hanya cocokologi misalnya ya, tahun 2024 pun misalnya JR ini kami ajukan, pasti akan dikaitkan dengan peristiwa politik entah apa saya juga nggak tahu. Kayak begitu loh. Namanya juga ini adalah sebuah langkah besar ya. Tapi sebentar, tapi poinnya Mas Denny benar. Ketika teman-teman memilih anak muda, ketika pasangan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin kan itu tidak sesuai dengan apa yang disemangatkan oleh PSI sekarang. Loh, anak muda itu bukan soal karena kamu usianya masih berapa, lalu kamu pasti saya pilih, enggak gitu dong. Kalau pemilih-pemilih muda itu, mereka akan memilih orang-orang yang sesuai dengan pertama si calon ini berhasil speak their language, kayak begitulah ya. Yang kedua, address their concern, kayak gitu. Memang yang paling baik adalah anak muda itu sendiri yang menjadi kandidat ya. Cuman kemudian ketika ada seorang calon yang bisa melakukan itu juga why not. Yang kami mau lakukan itu adalah bukan memastikan anak-anak muda itu untuk langsung dipilih, tapi membuka ruang selebar-lebarnya buat anak-anak muda ini berpartisipasi di politik dan memiliki atau mendapatkan jabatan-jabatan publik secara demokratis. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Denny itu nggak ada hubungannya bahwa kami tegak lurus dengan Pak Jokowi, berarti itu bertolak belakang dengan jiwa muda. Mbak, approval rate Pak Jokowi itu sudah di atas 80%. Ya. Dan kami wajib menjaga presiden yang baik ini dari serangan-serangan, misalnya nih ya, orang kayak Kang Denny ini misalnya pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi berkonspirasi ya untuk mengacak-acak demokrasi, salah satunya dengan cara apa? Proporsional tertutup dan akhirnya nggak terbukti kan. Ini kan inilah argumen-argumen yang berbasis prasangka. Kang Denny membuka latar belakang, saya juga membuka latar belakang. Ini bukan serangan personal ya. Atau jangan-jangan ya Kang Denny ini berbicara dari luar, makanya berani seperti ini. Karena beliau itu nggak perlu mempertanggungjawabkan ucapan-ucapan dan prasangka-prasangka, tuduhan-tuduhannya secara hukum. Oke, baik. Nanti ditanggapi Bung Denny Indrayana. Usai jeda, sesaat lagi di Dua Sisi. Saya kasih kesempatan untuk Bung Denny Indrayana untuk merespon tadi pernyataan dari Dede Uki bahwa argumentasinya Bung Denny berdasarkan prasangka dan berani bicara seperti ini karena posisinya di luar negeri. Silakan Bung Denny. Iya, saya sebenarnya tidak tertarik ya untuk membahas argumen yang ad hominem, Mbak. Jadi kalau ada orang kemudian dalam berdiskusi lebih menyerang kepada pribadi, sebenarnya kan karena kehabisan argumentasi saja.
Kalau tadi dikatakan saya mengungkap ke belakang, maka Mas Denny juga saya ungkap. Yang saya ungkap itu rekam jejak PSI. Yang saya soal itu adalah bagaimana Presiden Jokowi tidak menjalankan janji-janji kampanye untuk menguatkan KPK. Jadi masih dalam konteks argumen bahwa ini adalah bukan uji materi terkait dengan aspirasi muda, tapi sebenarnya ada agenda-agenda yang lain. Kalau kemudian berbalik ke saya, kemarin rekan Grace Natali juga bicara kasus payment gateway, sedikit saja ya Mbak ya. Payment gateway itu adalah salah satu contoh bagaimana di awal pemerintahan Presiden Jokowi beliau memilih calon Kapolri yang problematik, ada rekening gendut, kemudian saya dengan teman-teman KPK menolak itu. Abraham Samad ditersangkakan, Bambang Wijayanto ditersangkakan, Novel Baswedan ditersangkakan, dan kami. 8 tahun yang lalu, Pak. Oke. Dan baik. kalau lalu mengulang itu, ya PSI ikut menjadi bagian yang melanggengkan kriminalisasi itu. Oke, baik. Sampai situ selesai. Ini saya perpanjang lagi. Terkait dengan apakah ini prasangka atau tidak, Mbak, hukum kita ini tidak normal. Ya. Jadi kalau kita lihat penegakan hukum sekarang, itu yang sering saya bahasakan dengan puisi, korupsilah dalam pelukan koalisi. Tidak normal, Mbak. Hukum ini sekarang hanya dijadikan alat strategi untuk pemenangan Pilpres 2024. Kalau ada kasus yang muncul, itu biasanya adalah lawan politik. Bahasa oposisi sih, Kang Denny. Tidak. Sama dengan ini. Ini pun adalah bagian dari strategi. Oke, Putusan MK. Putusan MK ini tuduhan yang cukup serius ini. Ini serius masuk Ini wilayah yang cukup serius. serius. Saya membacanya statement Kang Denny ini. Statement Kang Denny. Nanti sambung silakan Kang. Putusan MK Nanti sambung boleh. tentang pimpinan KPK misalnya, itu adalah contoh kalau dibaca dengan argumentasi pertimbangan-pertimbangan hukumnya, tidak sebaik yang putusan terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup. Di situ dikatakan supaya tidak dipilih lagi Jokowi dan DPR oleh orang yang sama. Padahal diundur 2024 pun yang membentuk panselnya Jokowi. Kenapa begitu? Karena KPK-nya ingin dipertahankan supaya bisa digunakan untuk menjerat kasus bagi lawan-lawan politik. Oke. Kalau terkait ini dengan tudingan yang serius ini loh. Sebentar, Bung Denny, sebentar. Statement yang sangat tidak ilmiah. Saya kira Kang Denny. Karena ini semua tudingan, tuduhan, spekulasi sangat berbahaya. Saya kira di era PSBY di mana Bung Denny sebagai pejabat, persoalan penegakan hukum begitu rumit, begitu banyak, dan tebang pilih itu real. Saya pengamat terdepan yang paling kritis terhadap rejim Anda ketika itu. Rejim kalian ketika ada di dalam kekuasaan 10 tahun. Nah, kita temukan. Nah, sekarang ini dalam pengamatan saya sebagai analis politik, Bung Denny, negara ini makin maju dari aspek demokrasi, termasuk dalam hal ini adalah reformasi hukumnya. Bahwa belum tuntas, iya. Ini proses, tidak butuh 10 tahun aja. Ini butuh waktu yang lebih lama. Nah, artinya begini, statement tadi soal KPK dan lain dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk menghajar lawan-lawan politik. Saya kira ini tuding yang sangat berbahaya karena membangun persepsi yang palsu di tengah masyarakat dan berbau provokatif. Nah, ini harus kita hindari sebetulnya di tahun politik ini. Di tahun politik, terserah nanti Anda mau pilih siapa jadi calon presiden. Saya kira itu urusannya terpisah. Sekarang kita pikirkan soal bagaimana persepsi masyarakat tentang negara ini. Bung Denny boleh karena ada di Australia. Di sana Anda bebas, tidak ada tetangga yang mencaci maki Anda ketika Anda misalnya berbicara ngasal seperti ini. Nah, artinya kalau betul mencintai Republik ini, ya datang, mari kita diskusikan ini secara fair. Daripada kita membangun insinuasi, propaganda yang palsu macam ini. Saya agak takutnya, kenapa saya ngomong keras? Mohon maaf Kang Denny. Karena kalau persepsi publik sudah terbangun keliru oleh karena narasi-narasi yang sesat, demokrasi ini tidak punya masa depan. Yang rugi adalah rakyat Indonesia dan sejarah yang sudah berjalan pada track yang benar ini, kemudian akan mengalami the reverse of history. Arus balik sejarah ini yang kita hindari. Oke, makasih baik, Kang. Baik, singkat saja Bung Denny, Anda ingin menanggapi singkat bahwa ini adalah tudingan serius yang Anda lontarkan terhadap pemerintahan saat ini. Mbak,
Baru saja salah satu bapak bangsa kita, Profesor Jimli Asidiki mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Melbourne Law School. Saya di sini karena ada pidato itu. Saya mendampingi beliau. Judulnya adalah Kemunduran Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia. Oke. Jadi kami tidak hanya saya yang memotret itu. Dan kalau bicara pemberantasan korupsi, boleh tanya ke teman-teman aktivis anti korupsi, ICW, Pukat, Zainal Arifin Mokhtar, siapapun itu, silahkan tanya. Maka kita melihat KPK dilumpuhkan dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi dan koalisinya di DPR. Pimpinan KPK dipilih yang sekarang problematik dan diperpanjang 1 tahun. Tes wawasan kebangsaan itu memecat teman-teman yang sebenarnya novel yang Bung Denny, matanya. Maaf saya itu harus potong. Oke, itu sudah konteks yang berbeda. Saya terakhir ingin ke Bung Refli minta sedikit jawabannya. Baik Bung Denny, sedikit singkat saja Bung Refli, ini mengenai bahwa di MK itu ada hakim yang berhubungan kerabat dengan Presiden Jokowi dan juga putusannya juga akan berdampak kepada Gibran yang adalah keponakannya. Bagaimana hukuman? Wah ini panjang lagi nanti kalau saya jawab Boni Singkat boleh. Bagaimana akan saya dampaknya? Saya hanya ingin mengatakan ya, kita tidak bisa memaksakan pendapat dan pikiran orang. Oke. Jadi kalau saya berpendapat misalnya tone terhadap putusan atau permohonan itu negatif atau katakanlah tidak terlalu positif, ya hargai aja. Nah, demikian juga Denny. Jadi saya kira kita kan berusaha berdebat secara baik saja dengan fakta dan angka atau data yang ada. Dengan kita tidak bisa memaksakan bahwa Denny harus setuju atau tidak setuju. Itu saja saya kira. Itu tadi insinuasi semua, Bro. Tapi saya kira kalau bilang insinuasi sama aja, dua-duanya juga iya. Bung Raffi, pertanyaan saya tadi gimana jawabannya? Kalau pertanyaan itu saya termasuk orang yang mengatakan begini, yang namanya judicial review itu selalu pihaknya presiden. Dan dalam hukum kita, dalam hukum dunia ini bahwa tidak ada orang yang bisa menjadi hakim untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah Hakim MK 9. Kalau misalnya setiap judicial review dia harus mengundurkan diri, maka lebih baik mengundurkan diri secara permanen saja. Itu yang saya pernah katakan ketika ada rencana untuk menikah itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Sayang sekali waktunya habis. Kita berharap, publik juga berharap agar MK benar-benar bisa menjadi penjaga konstitusi, bukan menjaga kepentingan politik kelompok tertentu. Kita akan tunggu jawaban nanti. Saya Dwi Anggia, saya tutup dua sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.